Monumen Jogja Kembali atau Mojali didirikan untuk memperingati peristiwa berfungsinya kembali kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang direbut dari penjajah Belanda yang terletak di Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Juni 1949. Ide atau gagasan untuk mendirikan museum ini adalah Kolonel Sugiarto. Tanggal 29 Juni 1985, monumen mulai dibangun. Kemudian, tanggal 6 Juli 1989, Mojali diresmikan oleh Presiden Soeharto. Museum yang berbentuk menyerupai tumpeng ini dibangun di atas lahan seluas 49.920 meter persegi dengan ketinggian 31,8 meter. Keunikan Museum Mojali terletak pada struktur bangunannya. Bangunan Mojali berbentuk kerucut yang terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 berisi 4 ruang museum, lantai 2 berisi 10 diorama dan 40 relief, dan lantai 3 bernama Ruang Garbagraha. Koleksi museum berjumlah 1108, terdiri dari heraldika, miniatur, replika, kendaraan, senjata api, senjata tradisional, foto dokumentasi, alat perhubungan angkatan darat, alat kesehatan, inventaris, patung paraga, arsip, daftar nama pahlawan, relief, diorama, dan evokatif. Pahlawan-pahlawan yang gugur di daerah Wehkris 3 antara tanggal 19 Desember 1948 sampai 29 Juni 1949 namanya dipahatkan pada dinding ranah yang menghadap ke utara, ke arah bangunan induk Monumen Jogja Kembali. Museum 1 berisi koleksi tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, berupa replika pakaian militer, berbagai jenis pakaian tentara, polisi istimewa, gerilyawan, tentara pelajar, Heiho Laskar Wilayah, pakaian kadet Fedbreak sebelum bersatu menjadi Tentara Nasional Indonesia. Museum kedua berisi koleksi tentang perang gerilya dengan sistem pertahanan rakyat semesta, senjata api genggam, berbagai jenis senjata api hasil rampasan yang diperoleh dari para serdadu Belanda ketika masa perang kemerdekaan, foto-foto asli pasukan gerilya, peta-peta strategi perang, dan jalur gerilya. Penjelasan naratif mengenai sistem pertahanan rakyat semesta, yaitu strategi di mana seluruh rakyat terlibat dalam mempertahankan negara. Bukan hanya militer saja, koleksi senjata gerilya, senjata sederhana yang digunakan pejuang seperti bambu runcing, senapan kuno, granat rakitan, dan pedang.
Museum ketiga berisi koleksi yang berhubungan dengan peristiwa serangan umum 1949, yaitu berupa evokatif dapur umum yang bertempat di rumah Bapak Poncö Diharjo, foto-foto peta gerilya, mesin ketik tradisional, sepeda simplex milik Ibu Rousseau selama regresi militer Belanda kedua yang dipakai oleh Komandan Wegreise 191 Letnan Marsudi sebagai kurir untuk melancarkan hubungan antar sektor dalam kota dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Komandan Wegreise 3 Letnan Kolonel Soeharto. Terdapat koleksi kursi kerja KNID yang dipakai Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat dan Daerah yang semula bertempat di Gedung Agung. Setelah Yogyakarta menjadi ibu kota RI, kantor NID pindah ke Malioboro, gedung DPRD yang sekarang dan koleksi selanjutnya. Kemudian, di Museum 4 berisi koleksi yang berhubungan dengan Yogyakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, salah satunya berupa replika tempat tidur Soekarno. Lantai 2 merupakan area yang terdiri dari zona diorama dan relief yang menggambarkan berbagai peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini berawal dari serangan umum 1 Maret 1949 yang membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan serangan militer selama Revolusi Nasional Indonesia di mana kota Yogyakarta dikuasai oleh pasukan Indonesia selama 6 jam. Serangan ini telah dipersiapkan oleh jajaran tinggi militer dengan mengikut sertakan pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3 Kolonel Bambang Sugeng. Serangan ini bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat, dengan harapan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Soeharto pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 atau Wegpres 3, turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi salah satu titik balik penting dalam perjuangan mempertahankan eksistensi Republik Indonesia di tengah agresi militer Belanda yang masih berlangsung. Pada pagi hari tanggal 1 Maret 1949 pukul 6, serangan besar-besaran secara serentak dilancarkan di seluruh wilayah Divisi 3 GM3 dengan titik fokus utama adalah kota Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan persetujuan suspensi of arms yang ditandatangani untuk menghindari bentrokan antara pasukan Belanda dan TNI selama proses transisi. Pada tanggal 10 Mei 1949, Kolonel Van Lengen sebagai Komandan Brigade T memerintahkan pasukannya untuk menghindari konflik bersenjata dengan TNI. Menindaklanjuti hal tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Koordinator Keamanan Republik Indonesia memerintahkan TNI agar tidak terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Belanda. Perintah yang kembali ditegaskan pada 23 Juni 1949. Akhirnya, penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dilaksanakan secara serentak pada 29 Juni 1949.